Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badr Sofi, NIM T2018-3119. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekeliruan manajerial. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sebuah kesalahan adalah hal yang sering terjadi. Kesalahan ini bisa terjadi di semua tingkatan dan juga dalam semua sisi. Salah satunya di dalam sistem manajemen itu sendiri. Kesalahan bisa menjadi sebuah sumber pembelajaran bagi setiap perusahaan atau organisasi. Namun, beberapa hal kesalahan tersebut bisa dihindari sejak dini dan menghindarkan sebuah perusahaan untuk mengalami masalah yang lebih besar daripada yang bisa dihadapi. Berikut ini adalah beberapa jenis kesalahan dalam sistem manajemen yang sering terjadi. Yang pertama, tidak bisa mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Contohnya, ketika saya mempunyai produk, saya presentasikan kepada klien saya, dan tujuannya itu tidak jelas apa yang saya sudah presentasikan, sehingga klien itu tidak bisa memahami apa yang sudah saya presentasikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan rekrutmen yang tidak efektif. Ketika ada sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan secara besar-besaran, sang manajer hanya memilih orang yang dikenal ataupun teman dekat ataupun saudara. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih daripada yang dipilih oleh sang manajer tersebut. Ketiga, yaitu penggunaan feedback yang kurang maksimal. Contohnya begini, ketika saya sudah presentasikan produk saya yang tadi itu kepada klien saya secara jelas, dan klien saya tuh memberikan sebuah pertanyaan kepada saya, lalu saya tuh memberikan feedback dengan cara yang kurang baik ataupun perkataan yang kurang sopan. Yang keempat, yaitu tidak mempercayai anggota tim yang lain. Dalam sebuah perusahaan, kepercayaan adalah salah satu hal yang krusial. Banyak pemimpin atau manajer yang tidak mempercayai anggota atau tim bawahan untuk mereka lakukan sebuah pekerjaan tertentu. Mereka berpikir bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengerjakan pekerjaan itu sebaik mereka, dan pada akhirnya menolak untuk mendelegasikan orang lain untuk pekerjaan tersebut. Kelima, yaitu tidak mendengarkan. Hal ini adalah sebuah kesalahan yang umum dilakukan bukan hanya dalam sistem manajemen atau sebuah perusahaan, namun pada hampir semua aspek pekerjaan. Contohnya, seorang manajer hendaknya mau meluangkan waktu untuk mendengarkan nasihat, kritik, saran, ataupun pujian dari pihak yang lain, termasuk dari bawahan mereka. Yaitu tidak memahami motivasi yang mendorong setiap orang untuk memberikan performa terbaik mereka. Contohnya, tidak menghargai argumen orang lain. Ketika kita ada meeting sama klien, lalu klien itu meluangkan waktunya atau meluangkan idenya untuk bagaimana proyek kita ke depannya, dan kita itu tidak menghargai apa yang sudah klien itu bicarakan tadi. Yang terakhir, yaitu mengabaikan peran penting karyawan. Karyawan di sini adalah denyut nadi dari sebuah perusahaan, sehingga tidak heran bila sistem ini lebih banyak berhubungan dengan para karyawan itu sendiri. Jadi, untuk mencapai tujuan, seorang manajer dan karyawan itu harus bisa saling bekerja sama. Sekian presentasi saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.